Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus kebijakan dividen PT Gudang Garam. Sebelum kami melanjutkan untuk menjelaskan beberapa materi, perkenalkan nama saya Anissa Wulaning Septian. Dan saya Miftah Ujana. Saya Umi Hanatul Farida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan pendistribusian keuntungan selalu merupakan isu penting apa yang akan dibagikan dalam bentuk dividen atau tetap ditahan untuk diinvestasikan kembali dan mengharapkan mendapatkan capital gain di masa mendatang. Pada umumnya, kebijakan dividen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Gumanti tahun 2013, beberapa faktor yang ditentukan secara konsisten mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan adalah tingkat pertumbuhan industri dan kemampuan laba. Menurut Ambarwati tahun 2010, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah salah satunya likuiditas. Selanjutnya, rapat umum pemegang saham PT Gudang Garam membagikan dividen tunai tahun buku 2016 sebesar 5 triliun atau Rp2.600 per lembar saham. Meski tak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, maka manajemen Gudang Garam mengaku bersyukur masih bisa mempertahankan bisnis. Sekretaris Perusahaan PT Gudang Garam, Heru Budiman, mengatakan pembagian dividen tersebut merupakan upaya terbaik perusahaan dalam mempertahankan kinerja di tengah lesunya industri rokok di tanah air. Selanjutnya, mengenai dari kasus kebijakan dividen di PT Gudang Garam dapat menarik deskripsi masalah. Yang pertama, PT Gudang Garam Tbk membagikan dividen tunai tahun buku 2016 sebesar Rp5 triliun atau Rp2.600 per lembar. Bagaimana analisa finansial kinerja PT Gudang Garam tersebut? Yang kedua, jelaskan teori pembagian dividen yang terkait dengan keputusan PT Gudang Garam Tbk. Yang ketiga, bagaimana dampak pembagian dividen terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, bagaimana dampak pembagian dividen terhadap investor. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yang kami buat ini, yang pertama, untuk mengetahui analisa finansial kinerja dari PT Gudang Garam. Yang kedua, untuk mengetahui teori pembagian dividen yang terkait dengan keputusan pada PT Gudang Garam. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak pembagian dividen terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir, untuk mengetahui dampak pembagian dividen terhadap investor. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, ada kebijakan dividen yang stabil. Kebijakan dividen yang stabil merupakan jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Yang ketiga, kebijakan dividen rate ratio atau DPR yang tetap. Dalam hal ini, jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih, tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel.
Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori burung di tangan, menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai. Selanjutnya mengenai teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori burung di tangan, menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbalan hasil atau investasi di masa yang akan datang. Yang kedua, teori sinyal, menyatakan bahwa dividen akan mengurangi ketimpangan informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan menyiratkan informasi privat tentang prospek masa depan perusahaan. Yang ketiga, teori preferensi pajak, menyatakan bahwa investor atau pemegang saham lebih menyukai perusahaan yang membagikan dividen sedikit, karena jika dividen yang dibayarkan tinggi, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh investor atau pembagi saham juga akan lebih tinggi. Yang keempat, teori efek klien, menyatakan bahwa adanya perbedaan dalam besaran dividen yang dibagikan akan membentuk klien yang berbeda-beda juga. Selanjutnya yaitu teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori keagenan, yang menyatakan bahwa dividen membantu mengurangi biaya keagenan terkait dengan pemisahan kepemilikan dan kendali atas perusahaan. Yang kedua yaitu teori siklus hidup, menyatakan bahwa dividen cenderung untuk mengikuti pola siklus hidup perusahaan dan dividen yang dibagikan mencerminkan analisis manajemen atas pentingnya ketidaksempurnaan pasar, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang berkaitan dengan pemegang ekuitas atau pemilik saham, biaya keagenan, ketimpangan informasi, biaya penerbitan sekuritas atau ekuitas, dan biaya-biaya transaksi. Dan yang ketiga yaitu teori catering, menyatakan bahwa manajer memberikan investor apa yang sebenarnya diinginkan oleh investor, yaitu manajer menyenangkan investor dengan membayar dividen manakala investor berani memberi premi harga saham yang tinggi, tetapi manajer tidak akan membagi dividen manakala investor lebih menyukai perusahaan yang tidak membayar dividen. Yaitu selanjutnya dampak pembagian dividen terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan atau neraca, perusahaan tidak sekaligus mencerminkan ketersediaan dan di dalam perusahaan sesuai dengan jumlah laba ditahan. Jika perusahaan sudah beroperasi dalam jangka waktu yang lama, maka sangat besar kemungkinannya bahwa jumlah laba ditahan juga besar. Laba ditahan yang tercantum di neraca semestinya sudah teralokasikan dalam bentuk berbagai macam aset yang ada di sisi kiri neraca. Dengan kata lain, keberadaan laba ditahan bukan merupakan jaminan ketersediaan dana di perusahaan. Jadi, jika perusahaan bermaksud membayar dividen, besar kecilnya dividen tidak secara langsung dikaitkan dengan jumlah laba yang ditahan. Jika perusahaan memerlukan likuiditas yang tinggi, dalam hal ini dapat berbentuk sumber pendanaan internal yang berupa laba ditahan. Maka dividen yang akan dibagikan seharusnya dikurangi, karena membayar dividen berarti pengeluaran kas dan pengeluaran kas berarti pengurangan kemampuan likuiditas atau memenuhi kewajiban lancarnya. Selanjutnya yaitu dampak pembagian dividen terhadap investor. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai dividen atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan atau laba ditahan. Kebijakan yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Konsekuensinya, tugas manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan kebijakan dividen yang optimal, yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang, yaitu menurut Hairudin et al. Pada tahun 2020. Oleh karena itu,
Di dalam menentukan kebijakan dividen perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu pada bab metodologi penyelesaian masalah. Yang pertama, ruang lingkup penyelesaian. Dengan makalah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kasus kebijakan dividen pada PT Gudang Garam tahun 2015 sampai 2016. Adapun di dalam menyelesaikan kasus ini kita dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menggunakan beberapa langkah. Langkah-langkah dan deskripsi penyelesaiannya yaitu untuk mengetahui kebijakan dividen dapat dilihat dari perhitungan dividen payout ratio. Sedangkan teori-teori dalam kebijakan dividen terkait kasus pada PT Gudang Garam Tbk yaitu dengan menggunakan beberapa teori, salah satunya teori burung di tangan atau bird in the hand teori. Dasar-dasar penyelesaian masalah yaitu dapat dilihat dari dividen payout ratio yaitu dengan rumus dividen tunai per lembar saham dibagi laba bersih per lembar saham dikali 100 sehingga hasil akhirnya berbentuk persentase. Hasil penelitian analisa finansial kinerja PT Gudang Garam Tbk. Kebijakan dividen yang terkait dengan PT Gudang Garam Tbk adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut Tatang Arif Gumati 2013, ukuran kebijakan dividen sebagai berikut, yaitu dividen payout rasio pembayaran dividen diukur dengan cara membagi besarnya dividen per lembar saham dengan laba bersih per lembar saham, yang secara matematis dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut di bawah. DPR 2015 yaitu dengan harga dividen tunai per lembar saham 2.600 dibagi laba bersih per lembar saham pada tahun 2015 3.470 sehingga DPR-nya dengan hasil 0,749% dibulatkan dengan 0,75%. DPR pada tahun 2016 dividen tunai per lembar saham tetap dengan harga 2.600 dan laba bersih per lembar saham 3.345 sehingga hasil persentase 0,777% dengan pembulatan 0,78. Jika jumlah penjualan rokok pada tahun 2015 untuk pasar domestik tercatat 74,6 miliar batang, maka pada tahun 2006 turun menjadi 72,9 miliar batang. Sementara pada sektor ekspor, perusahaan yang bermarkas di Kediri ini mampu membukukan peningkatan penjualan dari 3 miliar batang di tahun 2015 menjadi 4 miliar batang di tahun 2016. Dilihat dari segi analisa finansial, hasil pada tahun 2016 sebesar 0,70 pada tahun 2016 0,78 juga mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2015 sebesar 0,75. Yang selanjutnya teori pembagian dividen yang terkait dengan keputusan PT Gudang Garam Tbk. Teori pembagian dividen yang terkait dengan keputusan PT Gudang Garam Tbk adalah teori burung di tangan, yang menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbalan hasil atas investasi di masa yang akan datang. Karena menerima dividen tunai merupakan bentuk dari kepastian yang berarti mengurangi resiko. Gardon 1959, 1963, Walter 1963, Lintel 1963. Beberapa argumen yang mendukung pembayaran dividen tinggi. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian yang tinggi akan membantu mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, menurut teori keagenan, konflik bisa terjadi antar pihak-pihak yang berkaitan di perusahaan. Yang ketiga, meskipun dividen memiliki efek pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan capital gain, tetapi dalam beberapa situasi, investor memilih
pembayaran dividen yang lebih tinggi karena membayar pajak yang lebih rendah. Yang selanjutnya, dampak pembagian dividen terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan neraca, keberadaan laba ditahan bukan merupakan jaminan ketersediaan dana di perusahaan. Jadi, jika perusahaan bermaksud membayar dividen, besar kecilnya dividen tidak secara langsung dikaitkan dengan jumlah laba ditahan. Pada perusahaan PT Gudang Garam Tbk memberitakan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba yang stabil tiap tahunnya, sehingga dengan hasil dividennya semakin tinggi menandakan bahwa PT Gudang Garam Tbk semakin maju. Yang selanjutnya, dampak pembagian dividen terhadap investor. Berdasarkan pada landasan teori di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dalam jurnal yang berjudul Kebijakan Dividen PT Gudang Garam Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dividen yang meliputi analisa finansial, teori pembagian, dampak pembagian dividen terhadap laporan keuangan, dan dampak pembagian dividen terhadap investor. Dalam penelitian ini, unit observasi yang digunakan adalah PT Gudang Garam Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis finansial. Berdasarkan hasil dari perhitung analisis finansial pada tahun 2016, sebesar 0,78%, mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2015 sebesar 0,75%. Untuk kelayakan teknis, dalam kasus kebijakan dividen PT Gudang Garam Tbk, analisis perhitungan yang digunakan adalah analisis finansial yang berupa rasio pembayaran dividen diukur dengan cara membagi besarnya dividen per lembar saham dengan laba bersih per lembar saham. Pada laporan laba rugi dengan hasil akhir terbentuk persentase. Sedangkan dalam teori yang digunakan PT Gudang Garam untuk pengembalian keputusan menggunakan teori burung di tangan. Keuntungan menggunakan teori burung di tangan adalah apabila perusahaan membayarkan dividen lebih tinggi, maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Harga semakin naik, kelemahannya apabila dividen yang dibayarkan tinggi, investor akan dikenakan pajak yang tinggi juga. Adanya kemudahan praktik perhitungan pajak. Kelayakan ekonomi merupakan perilaku kasus kebijakan dividen yang berkaitan dengan pengenaan dampak kebijakan dividen baik bagi laporan keuangan perusahaan maupun pihak investor atau pemegang saham. Dengan menggunakan perhitungan dividen payout ratio, dapat dilihat bahwa PT Gudang Garam mengalami sedikit kenaikan sehingga pihak investor akan berpikir kembali jika tidak meneruskan saham yang sudah dibeli. Kesimpulannya, jika jumlah penjualan rokok pada tahun 2015 untuk pasar domestik tercatat 74,6 miliar batang, maka pada tahun 2016 turun menjadi 72,9 miliar batang. Sementara pada sektor impor, perusahaan yang bermarkas di Kediri ini mampu membukukan peningkatan penjualan dari 3 miliar batang di tahun 2015 menjadi 4 miliar batang di tahun 2016. Dan dilihat dari segi analisa finansial, hasil pada tahun 2016 sebesar 0,75% juga mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2015 sebesar 0,78. Maka, seperti yang dikatakan oleh Heru, jika nilai dividennya dibagikan tak mengalami kenaikan dibanding tahun buku 2015 kemarin, namun Persero telah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan bisnis ini dan bisa membagikan keuntungan bagi pemegang saham seperti tahun sebelumnya. Sekian untuk presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.